Bentar dulu panas. Ada. Halah. Bagian luar yang renyah dan berwarna coklat keemasan berpadu dengan kelembutan bagian dalam roti menjadikan roti bakar Bandung salah satu sajian yang digemari banyak orang. Apalagi kalau diberikan isian dan topping yang melimpah. Nyam. Bentuk roti tawar Bandung yang khas membuatnya mudah dikenali dan dibedakan dari roti tawar biasa. Lebih ini aja rasanya lebih crunchy, ada crunchy-crunchy-nya ya kalau roti bakar. Kalau di lain-lain sih kayaknya. Oh, biasanya agak enaknya kering-kering dah. Walaupun tersohor sebagai salah satu kudapan khas kota Kembang, Bandung, banyak produsen roti di kota-kota lain di Indonesia yang juga memproduksi roti ini. Salah satu pabrik roti yang sudah puluhan tahun membuat roti Bandung berada di kota hujan, Bogor. Jadi, tadi sudah melihat kan, wah menggiurkannya roti bakar khas Bandung. Tapi bikinnya di kota hujan. Ini saya lagi ada di salah satu pabrik terbesar roti yang ada di Bogor. Ini ada banyak jenis roti nih, roti-roti tawar. Tapi ini yang jadi favorit, roti bakar khas Bandung. Bentuknya kotak. Kita akan belajar bikin dulu ya selengkapnya. Bersama saya, Rian Firanda di segmen Sari Menjadi. Oke. Bahan-bahan untuk membuat roti tawar khas Bandung nyaris sama dengan pembuatan roti tawar pada umumnya. Seperti ragi, gula, susu bubuk, margarin, telur hingga tepung terigu. Ini sebenarnya bukan ngaduk yang benar-benar rata kata abangnya. Minimal tuh ragi, gula, garamnya tuh larut dulu aja di dalam air supaya benar-benar kecampur merata sama si tambahan tepungnya. Naik tepung. Perbedaannya ada di komposisi dan jenis tepung. Biasanya roti khas Bandung menggunakan tepung dengan kandungan protein tinggi berkisar antara 12-14%. Tepung terigu protein tinggi atau bread flour ini akan memberikan tekstur yang lebih padat dan kenyal pada rotinya. Ini yang jadi pembeda roti tawar kebanyakan dengan roti tawar yang khas Bandung. Dia memang agak sedikit padat. Mungkin kalau yang pernah makan roti bakar khas Bandung, karena memang dia dibikin adonannya dari awal itu memang tidak se-fluffy itu. Tipikalnya memang padat, dan ketika nanti dimasak, dibakar itu luarnya garing. Ya, luar garing, dalamnya itu tetap moist. Tambahkan air bila adonan roti dirasa terlalu padat atau terlalu encer. Jangan pelit margarin ya. Selain memperkaya cita rasa roti pada setiap gigitan, margarin akan membuat warna kuning cerah yang menarik pada roti. Dan tentunya meningkatkan daya tarik visual. Tuh, dia nggak terlalu fluffy, masih agak keras. Nah, tekstur dalam seratnya tuh dikit lagi, tinggal nunggu rata, tapi airnya udah pas. Setelah 40 menit, adonan kami akhirnya halis. Satu buah roti bakar Bandung biasanya memiliki berat adonan sekitar 3 ons. Untuk mempercepat proses penimbangan, begini nih caranya. Ya, roti dipotong menggunakan alat dan memisahkan adonan jadi ukuran 1 ons. Wah, praktis ya. Tekan-tekan agar adonan roti menjadi padat. Terakhir, masukkan ke dalam mesin penggilingan. Nah, ini kenapa dipadatin lagi dengan mesin, supaya dia bener-bener dalamnya itu tuh flat, padat, mengkel istilahnya. Karena kalau sampai dalamnya ada rongga, nanti susah membedakan dengan roti tawar kebanyakan. Karena roti bakar khas Bandung setidaknya di tempat ini itu memang dalamnya itu padat, supaya nanti ketika dibikin luar crunchy, dibikin luar garing, dalamnya nih tetap padat. Selain itu, mesin ini akan membuat roti memiliki bentuk memanjang yang sesuai dengan bentuk roti tawar khas Bandung. Setelah itu, masukkan cetakan roti ke dalam mesin pemanggang. Oh, mesin tradisional. Saya baru sekali ini meliput dan menemukan yang versi muter seperti ini. Biasanya kan ya ovennya yang biasa, yang susun atas bawah. Nah, kalau saya baru pertama kali. Apa Anda sudah ada yang pernah melihat seperti ini? Eits, tapi apinya jangan dinyalakan dulu ya. Adonan roti harus didiamkan 1-2 jam sampai mengembang sempurna. Ya, walaupun tersohor karena roti bakar Bandung, di tempat ini juga bikin roti-roti lain. Dan yang lagi dilakuin di belakang, diputar-putar itu tuh belum dinyala api dulu, tapi masih dibikin ngembang. Bedanya sama roti biasa berarti apa nih? Ini roti tawar jadul, roti tos. Roti tos. Bedanya kan kalau itu kan di loyangnya kan ketutup. Nunggu ininya mesti dilihatin pas ukurannya kan. Mesti kadang dibuka, dilihat pas.
Ngembangnya. Ngembangnya kalau ini kan lepas, dia sampai naik ukuran segini nih, masuk loyang, diangetin kan berbentuk bulat. Berbentuknya bulat begini. Sedangkan kalau roti yang bakar khas Bandung berbentuknya itu kotak. Ya. Jadi harus ngembangnya itu di tempat yang sesuai. Setelah 90 menit menunggu, adonan sudah siap untuk dipanggang. Karena titik api hanya ada satu sisi, alat pemanggang yang berputar ini akan membuat semua loyang roti terkena panas api merata. Panggang selama 30 menit di suhu 100 sampai 150 derajat Celcius. Ntar dulu panas. Nah, ini ayo saya diajarin sama A-nya ditaruh di tempat seperti ini dulu karena suka ada minyak yang netes-netes. Jadi supaya minyaknya tuh nggak ikut terbawa. Dan seperti inilah roti tawar khas Bandung yang sudah matang. Aduh, duduk panas. Ini yang diharapkan tuh. Dia dari bentuknya tadi lonjong karena tadi ditekan dengan mesin. Ketika dia sudah masuk ke mesin cetak, dia sudah mengikuti bentuknya. Dan sama persis dengan yang kita harapkan. Sebelum dikemas, roti akan diangin-anginkan terlebih dahulu. Waduh, saya agak kepayahan nih di bagian ini. Ntar dulu panas. Setelah mencapai suhu 2, bagian bawah roti biasanya akan sedikit lebih tebal dibandingkan sisi lain. Jadi harus kita buang ya bagian yang keras. Sebetulnya tanpa dipotong pun dia nggak masalah, tetapi biasanya akan ribet kalau kata abangnya untuk si penjualnya ya. Masukinnya yang ribet atau gimana, Abes? Masukinnya ribet sama bikin ke bungkusnya. Ke bungkusnya juga ya. Ya, jadi untuk kepraktisan para penjual dibantu dipotongin di sini. Bagian bawahnya aja yang ada sisaan. Nah, ini dipotong. Tidak dipakai. Satu buah roti tawar Bandung dijual mulai dari Rp5.000. Satu hal yang saya suka ini aromanya wangi ya, wangi si margarinnya tadi tuh tercium. Walaupun nanti ketika dimasak dioles lagi dengan entah butter atau dengan margarin, tetapi kalau dari dalam rotinya saja ini sudah wangi. Nah, itu kan menambah cita rasa. Nggak cuma di luar aja, tapi di setiap gigitan rotinya itu akan terasa. Dalam sehari, tempat ini mampu memproduksi sekitar 3.000 sampai 4.000 roti tawar beraneka jenis. Sekitar 60% diantaranya adalah roti tawar khas Bandung. Walau prosesnya terlihat mudah, tapi potensi kegagalan produksi selalu ada loh. Kadang satu kali gagal kan tidak ngembang. Nah, udah tidak ngembang karena salah masukin air, kadang-kadang kebanyakan garam. Nah, terus kita nanti bisa diulang lagi. Nah, nanti itu diistirahatkan, si adonan kita bikin yang baru lagi formula, tapi harus hati-hati. Produk roti tawar Bandung dari pabrik roti ini tersebar merata di kota Bogor hingga kota Depok. Dan tentunya roti khas Bandung tak akan menarik bila tidak diolah dengan cara dibakar dengan isian melimpah. Wih. Roti akan dipotong menjadi 4 dan diberikan isian sesuai selera pelanggan. Tambahkan mentega atau margarin untuk menambah aroma serta mencegah roti menjadi mudah gosong. Isiannya pun bervariasi. Ada coklat, stroberi, kacang, dan selai-selai yang umum digunakan untuk isian roti tawar. Tapi kalau yang mau kekinian, banyak. Ada rasa green tea, tiramisu hingga durian. Kalau udah tahu, kan kalau roti bakar Bandung biasanya dalamnya moist, luarnya garing. Tahu garingnya tuh gimana tuh, A? Tahu garingnya tuh kayak gini aja. Ini kalau udah crunchy kayak gini pasti kering. Cuman kita tambahin lagi biar agak keringan lagi sedikit. Tapi ini nggak gosong pahit, nggak ya? Enggak, ini nggak gosong pahit. Roti bakar khas Bandung biasa dipotong menjadi beberapa bagian sebelum disantap. Sajikan hangat-hangat agar semakin nikmat. Ternyata saya salah. Saya pikir roti Bandung yang satu dengan yang lain sama, cuman buat saya yang ini tuh lebih tebal, lebih moist, lebih padat. Jadi kayaknya ini makan 2, 3, 4 tuh udah lumayan kenyang lah. Harga jual roti bakar Bandung bervariasi, bergantung jenis isian. Tapi rata-rata penjual roti bakar Bandung di kawasan Ciamas, Bogor mematok harga sekitar Rp18.000 sampai Rp30.000 untuk setiap porsinya. Selainnya banyak, dapat asin dari kejunya. Dan lagi-lagi ya, ternyata pemilihan rotinya itu mempengaruhi. Nih, tipikal roti bakar Bandung yang buat saya ini mirip banget kalau pas saya lagi jalan-jalan ke Bandung. Saya suka jalan-jalan ke Bandung, dan kalau lagi nyemil roti ini,
malam-malam. Jos. Makannya itu nggak banyak tapi mengenyangkan. Mantap. Yaps, tidak perlu jauh-jauh ke kota Kembang, Bandung untuk mencicipi sajian manis satu ini. Sebab produsen dan pedagang roti ini cukup mudah ditemui. Dan rasa-rasanya, sajian manis ini cocok disantap sebagai salah satu cemilan manis. Saya Fernando, di Bagong Yuldiarto, Bogor, Jawa Barat.